Satu kata buat Anies, arogan. Mbak, ada informasi terbaru nih Mbak, terkait debat. Mbak ikut pantau nggak debat kemarin? Jelas, Mbah selalu pantau. Gimana Mbak lihat situasi debat, materi debat yang dibawakan oleh 3 paslon pada debat ketiga ini kemarin Mbak? Yang pasti semakin panas. Mbah melihatnya semakin panas. Terutama ya paslon nomor 1 tuh, Anies. Iya. Sepertinya overpower ya. Dibilang overpower nggak juga. Over apa berarti? Overconfident. Oh, Merasa paling pede, pede. mungkin. Jadi Betul. terlalu bablas. Tadi seperti kamu bilang, Iya. arogan. Gimana tuh arogannya Mbak? Mbak lihatnya di mana? Nih. Ya oke, selama dia debat teman ketiga itu selalu bilang, Anies itu selalu bilang sesuai data, fakta data dan lain-lain. Tapi ya koridornya itu meskipun memang sudah ada klarifikasi dari timnas sudah masih sesuai koridor, cuman masing-masing klarifikasi. ya menurut Mbah sendiri nih, apalagi saat pembahasan rumah dinas. Ya, bagian Ini rumah yang paling dinas penting. Ini kompleks sebenarnya masalah ini, Mbak. Kompleks ini bukan hal sepele. Rumah dinas ini. Iya. Apa ya? Dia hanya membandingkan rumah dinas TNI itu hanya dengan angka-angka. Iya. Dia apa ya? Menjelaskan bisa dengan angka yang dia sodorkan oleh staf-stafnya ke dia ya gitu. Nah itu, fakta itu nggak selalu untuk angka. Di dalam rumah dinas TNI itu kan adalah tempat tinggal. Ada manusia yang hidup, ada keluarga yang dihidupi oleh TNI tersebut. Jadi bukan hanya sebatas angka saja. Iya. Tidak ayalah mengukur kehidupan TNI yang sudah mewakafkan diri untuk negara harus terusir hanya karena Anies mengupayakan meraih empati dari TNI itu. Oke, bicara soal rumah dinas TNI ya. Kita coba ambil satu case ya. Iya. Ketika ada seorang letnan 2 yang baru lulus sekolah. Dia ditugaskan, ditugaskan. Misalnya kamu, Ewok, kamu TNI. Iya. Ditugaskan ke daerah pelosok, misalnya ke Makassar mungkin. Dari Jakarta ke Makassar. Tentu butuh tempat tinggal untuk bertugas di sana. Ada rumah dinas. Itu rumah singgah. Sementara, kalau misalnya nggak ada rumah dinas, mau tinggal di mana? Ini penting. Iya. Lalu kedua, ketika di rumah dinas itu ada orang tua, dia sebagai TNI aktif dan punya anak. Anak-anaknya masih pada kecil. Dan satu ketika misalnya keduanya meninggal. Misalnya si TNI aktifnya suaminya, bapaknya meninggal. Masih ada istrinya, berarti rumah dinas itu masih bisa ditempati. Lalu ketika keduanya meninggal, ada anak-anak yang masih kecil. Di mana hati nuraninya? Iya. Itu masih mendingan sih Prabowo menerapkan kebijakan itu di Kementerian Pertahanan ketimbang rumah DP 0% ya gagal total kan. Ya namanya juga DP 0%, ya akhirnya hasilnya ya 0% juga. Iya. Sisa 0% doang sih. Iya. Makanya untuk paslon nomor 1 Anies, untuk capres nomor 1 ini, betul. Apa ya, tolong dong gitu loh. Kalau ingin berkata-kata sesuai fakta data itu jangan dikaitkan dengan hal-hal yang tidak apple to apple gitu. Masa mau sih membandingkan makhluk hidup manusia gitu. Masyarakat Indonesia yang TNI juga termasuk masyarakat Indonesia. Itu dibandingkan dengan angka, sekedar angka aja gitu loh. Iya. Padahal akan ada manusia yang hidup di sana ya. Nah, selain itu juga ternyata kan Prabowo kemarin sempat menyinggung bahwa sikap atau yang ditunjukkan Anies itu posturing. Dia berlebihan. Menggiring, dia memframing seolah-olah yang salah itu adalah Prabowo. Nah, ini soal etika ya dalam berpolitik, dalam bersikap gitu loh. Ketika sudah ada seperti itu, aduh. Paling tidak gini loh, jangan menggigit tangan orang yang memberimu makan gitu. Itu etika paling atas dalam kehidupan itu. Nah, gitu. Ngeri sih, maksudnya, aduh, Mbah nggak habis pikir sih nomor 1 ini ya, Anies. Bisa-bisanya etikanya di mana gitu loh.
Ini bukan salah, ya dia memainkan peran ketika seolah-olah dia itu yang paling hebat, yang paling merasa benar. Etika ini penting. Jadi dia bawakan materi itu di antara 3 paslon ini, Mbah. Anies tidak punya beban karena pembicaraannya tentang pertahanan. Begitupun paslon nomor 3. Jadi ya ini membebankan nomor 2 karena mereka menyerang kinerja. Ya, betul. Padahal sudah maksimal. Prabowo bekerja untuk itu, gitu. Mbak mau menambahkan sedikit soal rumah dinas juga tadi, kecuali ketika memang dia sudah ditempatkan, sudah menetap di satu wilayah, di misal di wilayah teritorial manapun itu, nah itu baru udah ada rumah tetap, bukan rumah dinas lagi. Baru diadakan rumah tetap begitu. Aduh, etika ini ya. Permisi Mbak. Sibuk bener kayaknya, lagi bicara apa sih Mbak? Mangga, Saya silakan. boleh duduk Mbak? Mangga, calik, Kok akal. sopan banget nih? Ya kan saya punya etika, nggak kayak 01 nggak punya etika. Panas. Kamu ini datang lumayan, Bol. Lumayan. Tapi betul sih. Kita harus apresiasi Asbol. Betul, Dia sudah punya etika. Punya etika, paling tidak punya etika lah. Sebagai asosiasi dukun Indonesia, ya standar lah. Gitu. Jadi gimana menurut kamu etika tadi, Bu? Coba secara kamu nih yang melihat masyarakat gitu, butuh nggak sih etika tuh? Iya. Kalau saya kemarin lihat soal debat capres kemarin nih Mbak, dari obrolan para tetangga-tetangga kita tuh Mbak, Anies memang terlihat arogan Mbak. Padahal penduduk kita tuh tidak suka sama public figure yang Menghalalkan cara gitu. terlihat arogan gitu. Kita kan budaya ketimuran. Iya, adab sopan santun. Adab sopan santun itu harus diutamakan gitu. Utama, betul. Jadi kalau kemarin kelihatan tuh kayak Anies tuh kayak akun lambe turang, Mbah. Terlalu banyak nyinyirnya. Nggak jauh beda dong sama mama komplek kan? Ya kurang lebih seperti itu, Mbah. Iya. Dia sempat berbagi isu juga sebelum pamit dari Lebak Bulus itu. Sempat ketemu ibu-ibu, jadi ke informasinya transfer mungkin, iya, ke transfer. gitu. Julidnya yang dibawa ya? Julidnya bukan keluhan ibu-ibunya, nggak ke bawah, betul. Cuman ya pada akhirnya Anies ini menjadi kacang lupa pada kulitnya. Ketika dia membahas soal rumah dinas TNI, dia membandingkan dengan tanah milik Prabowo. Padahal dari biaya Prabowo menggunakan HGU yang legal oleh negara itu untuk membiayai dia maju. Nah, jadi perlu dicatat garis bawah ya, itu tanah HGU, bukan tanah pribadi kepemilikan pribadi Prabowo, tanah HGU milik Prabowo. Yang dimana sudah ada transaksi administrasi yang dipercayakan oleh negara, sudah diberikan. Iya. Tapi suatu waktu ketika suatu waktu akan diminta, Prabowo harus memberikan Ya, itu. monggo, gitu. Jadi memang sebenarnya tidak aja soal masalah administrasi dan lain-lain itu kan secara ini kan sudah benar. Betul, legal. Dia legal mengurus dan lain-lain, meminta izin kepada negara. Betul. Lah emang apa salahnya? Kan mau bikin usaha kan nggak salah. Iya. Kenapa jadi permasalahan di debat kemarin? Iya, betul. Ya kan? Seakan-akan itu hal yang perlu diungkapkan ke masyarakat gitu loh. Ya, saking jujurnya Prabowo bilang bukan 350, lebih dari itu. Karena bukan punya dia. Iya Gitu. betul, punya negara ya. Punya negara. Negara. Berarti Anies nyalain negara nih. Aduh. Negara di era mana nih maksudnya? Karena HGU hampir diterapkan di setiap rejim masalahnya. Ya itu dia cuma nyerang-nyerang aja tapi gak tahu mau nyerang siapa. Iya, kalau secara logika dan pemaknaan sih itu tidak ada masalah ya. Kayak misalkan contoh saya mau bikin usaha nih. Saya kan harus ada izin dan lain-lain kan, ada proses administrasi, terus izin kepada tetangga terutama kan. Itu kan saya sudah jalanin. Terus apa masalahnya? Kalau misalkan itu hak gunanya buat guna usaha saya, terus masalahnya apa? Berarti kan ente kayak nyinyir tetangga aja, nggak suka tetangganya sukses. Tetangga beli kipas angin, Dinyinyirin, ya kan? tetangga beli kulkas, Dinyinyirin. Itulah dia Iri Dengki. Oh. ada saja singkatan. Makanya Betul. Berarti kalau misalnya emang Anies ingin menyerang negara di era siapa? Iya. Jokowi kah? Kalau ke belakang ada SBY kah?
Megawati kah? Gus Dur kah? Atau memang menjurus kepada pribadi Prabowo-nya? Who knows? Makanya tolong dipikirkan sebelum Anda berbicara, Pak Anies. Iya, betul. Apalagi Pilgub DKI tadi kan Ewok udah bilang ya. Yang ngusung siapa? Gerindra. Gerindra, jangan lupa itu. Gerindra siapa? Sekali lagi, Prabowo. Pak Anies, jangan pernah lupa orang yang memberi Anda makan. Jangan menggigit tangan orang yang memberi Anda makan. Gitu. Itu etika, Pak Anies. Itu etika. Catat itu. Itu. Ya, apalagi sekarang kan kemarin ada pembahasan hubungan internasional ya. Iya, iya, iya. Soal diplomasi. Mm-mm. Kamu tahu nggak diplomasi itu apa? Apa tuh? Udah. Saya Mbak juga. Ya, kirain tahu. Mbak tuh mancing jokes kamu ngomong. Nggak tektokan, nggak ngomong, nggak briefing tadi. Gimana sih, harusnya briefing dong. Iya, siapin. Gitu. Ya, ntar kalau briefing kebablasan kayak nomor 1 gimana? Briefing data-data tapi kayak gitu nyerangnya. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong diplomasi internasional ya. Oh, saya temu nih. Diplomasi. Apa tuh? Sini ngendi di koplo masih gitu. Diplomasi. Masuk. Masih bisa. Kembali lagi. Oke. Tentang diaspora kita ya, yang juga disinggung Anies. Yang bilang, ini diplomat kita datang ke conference hanya duduk diam, jangan gitu dong. Hargai juga jasa mereka yang memperjuangkan eksistensi Indonesia di kancah internasional. Gitu, menghadiri konferensi di timur, di barat, untuk memperlihatkan eksistensi Indonesia. Jangan disinggung bilang hadir tok gitu. Itu kan nggak etis juga gitu. Iya ya. Kemarin juga dia sempat bahas masalah kebudayaan yang go internasional. Go internasional dari mana? Bapak Anies lupa. Itu Frankfurt Book Fair. Iya. Itu aja gagal. Bagaimana mau go internasional? Aduh. Padahal kegagalan dari sana ya. Iya. Frankfurt Book Fair. Kalau Bapak lupa saya ingetin tuh. Iya. Frankfurt Book Fair itu kan juga Ya, nihil juga. nihil juga hasilnya. Itu kan Bukti salah satu penerapan diplomasi yang gagal ya. betul sekali. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Anda gagal dalam menyelenggarakan kegiatan internasional. Betul. Iya, Frankfurt Book diberi Fair. gagal. 2015. Aduh. 15 benar. 15. Dia orang-orangnya dia juga itu yang jadi steering komite penyelenggara kegiatan. Aduh. Katanya nggak pakai ordal. Dia pakai ordal juga diplomasi budayanya. Gitu. Oke. Tapi Mbah yang mengutip enggak jadi deh. Mengutip komika. Ini Siapa? ada kan, jadi ketika ada dia memberikan materi, Ustadz itu kalau ceramah bisa jadi buat dirinya sendiri. Nah, jangan-jangan ya kita kan ingin menginginkan Iya. diri sendiri yang penting nih. Itu kayaknya Jangan sampai itu untuk- kayaknya harus ngaca ke diri Mbak sendiri kayak gitu. Ini juga untuk Mbah sendiri mengingatkan. Ketika Mbah ada salah ini, Mbah mengingatkan untuk diri sendiri. Enggak, tapi Mbak cerita di slide story. Keluh kesah hidup Mbak kenapa harus diselesaikan di story? gitu. Kan ada kita kan ya Udah. arena untuk hujat juga sih. Intinya ya mungkin dia membicarakan soal ordal itu untuk dirinya sendiri. Dia pernah melakukan itu tadi Pernah nomor 1. praktekkan. Betul. Gitu. Kita kayaknya lupa satu orang padahal yang debat itu kan 3 Oh, iya. Iya, padahal performanya bagus. Cuman elektabilitas nggak bergeser, malah turun. Itu, gue juga pusing. Udah begitu nggak kelihatan di iklan kampanye partainya. Aduh. Yang Mau mana ambil tuh? hati ibu. Gojo. Ini sama-sama nama Gojo. Gojo Kaisen. Gojo Satoru. Iya, Gojo Satoru. Pakai penutup. Kan rambutnya putih kan? Rambut. Oh, iya. Tapi matanya nggak ketutup ya dia. Tutup sih elektabilitas. Elektabilitas. Makin merosot. Itu, sepertinya strategi baru ini belum diterapkan. Kita tunggu 1 bulan ini. Ya, Tapi dilihat dari debat kemarin ya memang paling clear ya. Paling objektif ya yang
putih itu, yang rambut putih bagus. Langsung sebut Ganjar. Oh. Putah putih. Banyak rambut putih loh. Iya. Nggak cuma satu orang doang. Padahal partainya merah loh. Merah putih. Mungkin gitu. Gitu. Enggak, tapi merah hitam, banteng hitam kan. Jangan ganti-ganti. Hitam juga. Hitam juga. Moncong putih. Oh, moncong putih. Mau sisa moncong doang sih. Kemarin ngerokok. Bantengnya kalau hitam. Berarti yang ngerokok bukan mulut yang putih, bukan mulut yang hitam, tapi badan yang hitam. Maksudnya gimana, Mbak? Bantengnya hitam. Iya. Aduh. Ya, sekarang dia sudah jadi ketua penguin. Dostream. Dostrim. Komel banget lu. Kalau masalah Dostream. Apanya gini, siap Pak. Siap ketua. Gitu. Soal pertahanan tuh ngomong apa sih Ganjar tuh saya lupa. Buku putih. Yang putih. Buku putih. Itu kan diterapkan 2015 yang lalu. Gitu. Mbak punya ide apa tuh? Tentang buku putih yang dibicarakan Ganjar kemarin itu. Yang sebenarnya sudah diterapkan. Kemarin sih kalau yang Mbah lihat tuh ya Mbah Terawang, dia nyebutnya kata-kata roadmap. Roadmap. Emang itu apaan, Mbak? Buku putih sama roadmap? Saya nggak paham dah. Nah itu dia, apa ya, mungkin dia nggak ngerti atau gimana ya. Iya. Kok bisa-bisanya buku putih sama roadmap itu beda istilahnya. Roadmap ya peta, roadmap jalan, peta jalan. Iya. Buku putih itu ya Peta secara arah untuk pembangunan, teknisnya iya. itu aja. Beda. Buku panduan ya? Buku panduan. Buku panduan dan lain-lain gitu. Oh, berarti kalau kemarin itu cuma sekedar menarik perhatian Bu Mega. Ibu Mega tolong dukung Ganjar sepenuh hati lah. Jangan setengah-tengah dong, Jangan Bu. setengah-tengah. Kan itu calon Anda. Kalau Anda jangan kalah sebelum bertarung dong. Tapi ya namanya juga kan anak ya cari perhatian sama emaknya dong. Tapi bukan anak biologis ya, anak ideologi ya memang kadang murtad sih. Kayak siapa yang murtad itu? Coba ada. Pernah gagal dukung dia periode akhirnya murtad ya. Udah murtad Tolong. Kayaknya tidak hadir ulang tahun ya murtad sih. Adalah event penting kan itu. Oh, Itu. Tapi kan ke Filipina. Ke Filipina itu. Iya sih. Tapi kan udah ada wakil yang ngadirin. Bicara tentang ini juga ya, ngomong-ngomong ada nih yang sudah siap masuk kabinet nih, nggak tahan nih. Tolong dong, 3 paslon ini tarik diri dari kekuasaan gitu. Kayaknya kebelet mau berkuasa ya sabar. Kayaknya Mereka sudah berjuangkan ini tuh. Satu kampung ya sama kamu ya? Iya sih banyak bukan hanya dia doang, banyak yang ingin mau masuk, sudah ukur-ukur baju mau masuk menteri kayaknya deh. Gitu ya. Berarti ngomong-ngomong buku putih itu kan daripada putih diisi aja fotonya dia lah. Kan biar buku tem juga merhatiin kan soal buku putih itu. Iya sih. Masa calon presiden nggak ada di iklan partainya? Udah, saya cabut dulu. Loh. Saya ditinggal sendiri terus saya diseruduk balik sini.